biar lillahi ta'ala aja kan syiar dulu kita. Kita mulai aja dari awal-awal majelis yang di dekat rumah tuh. Biasa orang nanya kebanyakan, ini kalau misalkan aneh mau ngundang hadroh teh berapa duit nih? Mungkin apa ya? Mungkin di sini kita semuanya yang bukan orang mulia ya. Cuman kita mau memuliakan Nabi lewat sholawat. Allah memerintahkan kita untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk pergi haji, tapi Allah tidak melakukannya. Tetapi ketika Allah memerintahkan hambanya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah lah yang paling pertama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Syekhana ya harni anta murabbi ruhi ya syekhana ya harni anta habibun nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Nadwatul Ummah TV bersama saya Bayu Pamungkas sebagai host dalam program Ngoji Ngobrol-Ngobrol Sambil Ngaji. Ya alhamdulillah, pada episode kali ini kita telah hadirkan dan kita datangkan narasumber kita yang mana yang Masya Allah ini super duper sibuk luar biasa. Ya inilah mereka para tim hadroh daripada Hadroh An-Nadwah dari Majelis Ta'lim dan Zikir Nadwatul Ummah, pimpinan guru kita almarhum al-Waqfurlah Kiai Haji Harli Zaharuddin Nasution SSMA. Ya langsung saja kita panggil, ini dia muka-mukanya daripada anggota tim Hadroh An-Nadwah. Assalamualaikum. Dipegang aja mic ya, dipegang aja. Gimana kabarnya abang-abang sekalian? Alhamdulillah. Ya pemirsa, mereka ini merupakan tim Hadroh An-Nadwah. Ya bisa dilihat dan tidak perlu pembuktian dan validasi lagi lah ya. Bisa dilihat lah tuh tangan-tangannya, banyakan pada kapalan karena kebanyakan nabuh alat hadroh gitu ya. Nah ini salah satu munsyidnya juga. Ya sebelum kita ngobrol-ngobrol, bolehlah kalau saya kan mungkin sudah pasti lah ya, tidak asing gitu ya, sudah pasti kenal saya sama antum sekalian. Ya sekarang silakan memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa Nadwatul Ummah TV. Ayo dimulai dari sebelah saya dulu, yang paling besar. Ya silakan. Nama saya Rizky, panggilannya Kentung. Dah. Itu nyala nggak? Nyala. Halo guys. Ya namanya Kentung ya panggilannya ya. Ya sebelahnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad, panggilannya Ahmad. Terima kasih. Itu aja. Saya posisi sebagai striker, solis. Munsyid ya. Munsyid. Ya, ini merupakan munsyid kita atau vokalis ya, dalam tim Hadroh. Sebelahnya? Ya kalau aneh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya assalamualaikum gitu. Bukan, nama aneh Ahmad Basahil. Masya Kalau Allah. dipanggil Sahil, itu kalau di rumah ya. Kalau di luar Kofet. Itu ada artinya gak tuh Kofet maksudnya tuh? Kalau Kofet itu emang bawaan bukan dari lahir, dari zaman sekolah itu ada ceritanya dulu. Oh gitu. Iya, yang namanya dari zaman sekolah masih bandel dulu kan. Yaudah ntar aja. Lanjut dulu. Nanti aja disimpan dulu gitu.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Asari Apriliansyah. Bisa dipanggil Hari, Mbop, Bobop. Banyak. Bisa. Yang bener yang mana nih biar saya nggak bingung manggilnya nih. Biasa kalau di sini dipanggilnya Mbop. Bob, posisinya di tim Hadro sebagai apa pemain apa? Gelandang. Main segi. Main basegi. Main segi. Masya Allah. Sebelahnya ya ini yang paling tersorot kamera paling wah masya Allah. Jangan dong. Ya silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Nuratha. Dipanggilnya Iyeng. Panggilannya Yeng. Farel Nuratha. Panggilannya Iyeng. Panggilannya Iyeng. Posisi sebagai Main hadroh. Cadangan mah. Main bola. pemain ketimpring Hadro ya, bagian Hadro. Lanjut, sampingnya siapa? Gak apa-apa, kita ngobrol santai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Fahri Husein, bisa dipanggil Husein. Saya pemain hadro di bagian hadronya. Terima kasih. Ya, Oh ini teman masya saya Allah. nih, dia lupa bawa baju nih. Waalaikumsalam. Ini siapa lagi nih? Datang-datang. Salaman dulu dong. Ya Allah. Ini begini aja ini. Siapa ini namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail, biasa dipanggil Isma. Isma. Asik nggak orangnya? Asik. Asik. Masya Allah. Ya pemirsa, mohon maaf kalau kita banyak candaan-candaan dan banyak gurauan karena memang circle di tim Hadro memang seperti itu ya, karena memang ya sebagian masih ada yang bocah gitu ya. Ada yang sudah berkeluarga, yang sudah beristri, yang sudah punya anak, ada juga yang masih sekolah ya. Baik para kawan-kawanku ya, saya manggil kawan-kawanku aja ya. Kalian ini kan tim Hadro gitu. Selama kalian bermain Hadro, kan nggak mungkin juga main Hadro di lingkungan majelis ta'lim Nahdlatul Ummah doang gitu ya. Pasti pernah diundang, bahkan sering gitu ya. Yang saya ketahui itu memang jadwalnya sangat padat, masya Allah gitu. Di luaran ada undangan bahkan sampai keluar kota juga gitu ya. Nah, yang saya mau tanyakan yang pertama untuk membuka podcast kita kali ini, sukacita kalian menjadi tim Hadro tuh ada nggak sih? Boleh diceritakan? Siapa yang mau ceritakan? Silakan. Sukacita, ya ada momen-momen yang membuat senang dan juga mungkin ada dukanya juga ya. Boleh. Ya, sedikit mungkin cerita dari tim Hadro untuk sukacita. Dari sukanya itu ya mungkin namanya masih ada anak-anak di sini ya yang butuh jajan. Ya. Ya itu dibilang dari hadiah, kita nggak mematok juga. Mungkin itu dari hadiah, sukacitanya di situ sukanya. Nah kalau citanya itu banyak. Kalau lagi misalnya kita ada undangan keluar, kita kekurangan kendaraan. Nah itu dukanya gitu ya. Iya, itu citanya, Cita. luka. Susah. Jadi ada ada yang suka, ada susah. ini juga ada yang ketinggalan juga, lupa ke bawah. Teman kita juga si apa Yeng waktu itu. Coba ada lagi gak yang lain sukacitanya? Coba. Iya nih. Coba ceritakan saja, ceritakan. Kan nggak semuanya anda nyimpan memori itu semuanya. Orang disuruh cerita malu. Ya dari Bang Rizky, Bang Ayo coba dari Tentung. saudara Rizky ayo. Masa nggak ada? Iya, bagaimana? Ya ngomong aja yang pernah dialamin di Hadro tuh momen-momen senangnya tuh gimana ketika ngapain gitu loh, atau momen-momen susahnya tuh ketika seperti apa gitu. Kita ngobrol santai aja, nggak usah tegang-tegang, Bang Iyeng ya. Ya itu Senangnya juga tuh ketika lagi ngapain, lagi apa gitu. senangnya itu di bulan-bulan yang berkah ya. Kita dapat
apa sih namanya tuh undangan yang alhamdulillah jadwal padat gitu. Itu bulan Maulid. Itu bulan Maulid itu kan bulan berkah tuh ya kan. Nah tuh apalagi nih dikit lagi mau masuk bulan Roah. Roah. Tuh dikit lagi mau puasa. Kan biasanya penutupan dulu. Banyak itu majelis di mana-mana tawakupan. Syukur-syukur orang undang kita. Ntar tinggal di bawah sini aja hubunginnya. Di mana? Di bawah mana? Ya tadi suka cita dan juga momen ketika susahnya seperti apa ya, apa namanya, memang sudah menjadi hal yang biasa gitu dalam sebuah tim. Pasti ada hal senang, pasti ada hal susah. Yang kedua nih saya mau nanyain, pengalaman kalian itu undangan tuh kemana aja gitu, dari yang terdekat dan yang paling jauh tuh. Gantian yang ngomong, jangan satu orang doang gitu, biar berani tampil. Ya silakan, Bang Bob. Pernah waktu itu ada panggilan di Jawa Barat. Itu Di yang paling daerah jauh. Itu paling jauh ke Jawa Ya, Barat. Sampai Jawa Barat. Enggak, seingat aneh tuh dulu di Jawa Barat itu bukan di satu tempat, tapi daerah Jawa Barat itu udah pindah-pindah kita. Udah berapa kali tuh. Alhamdulillah. Jawa Barat. Iya, sampai kita tampil tuh inget banget tuh di panggung tuh. Kalau apa ya, di daerah kampung itu bener-bener apa sih namanya, Kampung menyambut Kampungnya daerah Kodal. Jawa Barat pokoknya dah lupa itu. Kampungnya Itu masuk Kodal ke bukan? dalam, masuk ke dalamnya aja itu jauh banget, butuh perjuangan Masya itu. Masya Allah. Takbir. Berarti itu bisyarahnya juga lumayan gitu ya. Kalau soal bisyarah mah itu udah ini kita mah nggak mau matokin ya. Iya, emang biar lillahi ta'ala aja kan syiar dulu kita. Kita mulai aja dari awal-awal majelis yang di dekat rumah tuh. Biasa orang nanya kebanyakan, ini kalau misalkan aneh mau ngundang hadron teh berapa duit nih? Cuma kan kita kenal, nggak bisa kalau misalkan kita patokin gitu, nggak enak juga. Ya udah akhirnya kita serahin dengan sahibul hajat. Yang penting dia ikhlas, kita pun juga ikhlas biar sama-sama seneng. Ya berarti gitu. Jadi memang sebetulnya tidak dipatokin untuk harganya gitu ya. Iya benar. Untuk bisyarahnya beberapa. Jadi sebenarnya sih yang kita butuh ya, bukan butuh sih, nggak perlu hadiah uang, asal kita dijamu, dikasih minum makan, udah alhamdulillah udah. Banyak badogan ya Bang. Itu kan pukul kan tenaga bukan uang tuh. Iya ya, tapi jangan lupa juga maksudnya dibajetin. Buahnya yang banyak Kita ya. nggak naripin tapi dibajetin. Tapi kalian tuh biasanya supaya pemirsa nih tidak bertanya-tanya gitu loh, kira-kira boleh dikasih bocoran nggak, isi amplop itu berapa sih gitu, sekali panggilan. Urusan dapur itu Bang Bayu. Dapur ngebul pokoknya. Ini bukan tentang kopi sama rokok lagi. Nanti kita bisa ngobrol di belakang lah ya. Elektronik lah. Biasanya yang paling rendah orang ngasih bisyarah dan yang paling tinggi itu berapa gitu. Nggak bisa disebutin itu rahasia, bukan rahasia Oke. kita menjaga rahasia yang undang juga. Oke, Gitu. ya, siap. Oke, pasti kan dalam memenuhi undangan dari beberapa orang di luar Majelis Ta'lim Nahdlatul Ummah yang ingin memakai hadroh an-nadwa, itu berbagai macam kita menemukan orang yang berbeda-beda gitu, dengan sifat yang berbeda-beda, yang dengan karakter yang berbeda-beda. Kalian ada cerita nggak di balik itu semua? Mungkin ketika tampil ini si yang punya acara gitu, entah ngeselin lah atau apa, ada cerita apa gitu, Bang? Ada kisah sedikit. Mungkin apa ya? Mungkin di sini kita semuanya yang bukan orang mulia ya. Cuman kita mau memuliakan Nabi lewat sholawat. Kita kadang-kadang diundang untuk ngiringin pembacaan apa kisah Maulid Nabi Muhammad SAW kan. Nah, aneh cuma minta dari Sohibul Hajat yang ngundang kita untuk mengiringi bacaan Maulid, difokusin buat baca Maulid dulu. Di luar itu mungkin dibelakangin. Gitu kan, niatnya pertama ngundang kita buat ngiringin bacaan Maulid. Maulid. Gitu. Ya, Bang Abang, kawan-kawanku sekalian,
selama kalian tampil punya pengalaman yang lucu nggak, yang unik, yang nyeleneh? Mungkin dari teman tim biasanya atau nih kalau lucu nyeleneh begini Bang Rizky nih. Bang Rizky, Bang Kentung. Bang Rizky. Ada pengalaman lucu Bang selama tampil, entah mungkin kalau saya ya yang saya pernah lihat di sosmed gitu, banyak pengalaman dari vokal biasanya. Adalah mic yang mic kesetrum gitu loh, sampai dilempar gitu loh. Mungkin dari Bang Kentung versinya berbeda apa Bang? Boleh ceritain? Momen lucu gitu apa? Ada satu momen lagi lucu tuh. ngegebuk bass kejepit apa gitu. Temenannya ada tuh Munsid juga di sini, cuman orangnya lagi nggak hadir. Namanya Ubay. Pernah dia tuh keselak itu. Apa namanya, kayak suaranya kayak sholatu gitu. Dia nggak datang itu orangnya. Agak nyekek ya Bang. Ubay namanya. Lagi yang lebih parah. Apa tuh? Lagi enak-enaknya menghayati tuh Asrokol main tuh, dia namanya personil kagak lengkap ya. Udah datang tuh ada yang biasa main nggak ada, akhirnya yang duduk di situ kita suruh main. Lagi menghayati tuh enak banget, pas lagi marhaban lah jatuh hadronnya dilempar. Berarti memang dia nggak kuat megang hadro kali, nggak biasa kali. Bukan masalah kagak kuat megang hadro, nggak biasanya. Ya mungkin karena dia terhanyut gitu sama terlalu menghayati, ngantuk gitu. Iya, jadi ngantuk. Bisa jadi juga dia dirinya tuh deket kipas gitu jadi ngantuk. Itu bisa jadi kayaknya dah. Iya. Jadi tim sebelah sono diem aja, ini nggak ada suaranya. Bang Isma mana nggak pakai seragam, gimana sih ini? Nggak pakai baju koko tapi diem doang, gimana Bang? Bos, saya punya pantun bos, atas bubur-bubur ikan lele. Cakep. Haus le. Nanti habis ini boleh minum-minum ya. Kagak bisa sponsor. Ya, kawan-kawanku, yang berikutnya saya mau nanyain, kalian ini tim Hadroh ini kan dibentuk dengan tidak mudah gitu. Pastinya ada perjuangan, ada pengorbanan di dalamnya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana tim Hadroh An-Nadwah ini tuh bisa terbentuk hingga sampai saat ini, dan siapa saja sih sosok di balik Hadroh An-Nadwah yang sangat berjasa dan yang terpengaruh apa sih namanya bahasanya, yang sangat berpengaruh gitu di dalamnya. Boleh Bang Ahmad. Kalau aneh kan baru berapa tahun waktu itu ya ikut karena awalnya kan undangan aneh doang gitu ya, pribadi sendirian. Makin kesini aneh lihat ya yang bikin apa tadi, yang bikin yang sangat berpengaruh ya yang kan? berpengaruh di dalam Hadroh An-Nadwah bisa sampai terbentuk sampai saat ini gitu. Ya itu dukungan salah satunya dari murabi almarhum dari Kiai Harli. Apa sih, beliau menyemangati juga. Berarti beliau juga yang memberi nama itu An-Nadwah gitu. Iya, beliau memberi semangat ke kita sehingga Ada apa-apa yang kita butuh beliau turutin gitu, difasilitasin. Itu di balik nama An-Nadwah itu kalian tahu nggak ada filosofi apa gimana gitu? Mungkin diambil dari kata apa gitu? Masa nggak ada yang tahu gimana? Ya kalau saya aja yang jawab gitu ya. Bahwasanya itu kan satu bahwasanya guru kita pernah bilang An-Nadwah itu berasal dari kata majelis kita Nadwatul Ummah ya. Nadwah itu artinya persatuan. Ya filosofinya bahwasanya kita tuh harus bersatu gitu. antar umat ya. Filosofi pendek banget gitu ya. Ya intinya yang berarti satu tim itu jangan sampai ada terpecah belah gitu, walaupun yang pastinya lah ya beda kepala pasti beda pendapat, beda sifat gitu ya, pasti ada yang sifatnya begini gitu, beda karakter gitu. Yang pasti kita satu tujuan gitu untuk dakwah mensyiarkan agama Allah, khususnya dalam bidang sholawat ya. Kita kan namanya hadroh itu artinya menghadirkan Rasulullah. Oh, misalnya Itu yang pernah saya dapat dari salah satu ulama gitu, bahwasanya yang memfilosofikan hadroh gitu. Hadroh itu menghadirkan Rasulullah di dalam hati kita gitu, diiringi dengan pembacaan sholawat, pujian-pujian gitu kepada Rasulullah.
Ya, teman-temanku semua, para tim Hadroh An-Nadwa yang sangat saya banggakan untuk menutup podcast kita pada kali ini. Ya, seperti biasanya sesuai amanat dari guru kita bahwasanya ngoji ini adalah ngobrol-ngobrol sambil ngaji. Biar obrolan kita ini enggak cuman obrolan biasa aja, ada ilmu yang bisa disampaikan kepada kita semua, kepada pemirsa Nadwatul Ummah TV. Ya, saya mohonkan salah satu dari perwakilan tim Hadroh untuk menyampaikan satu ayat, bisa disampaikan bebas, bau dari ayat Quran, hadis ataupun makalah-makalah dari ulama, terserah. Yang penting ada dagingnya. Daging itu maksudnya ilmu, ada isinya gitu. Ya, silakan Basahil mau nyampein. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli ala ayah. Nah, artinya biar Bang Ahmad aja yang ngejelasin. Ya, silakan Bang Ahmad. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulan dari satu ayat yang dari saudara Basail bacakan barusan itu simpel aja. Jadi kita berpikir Allah memerintahkan kita untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk pergi haji, tapi Allah tidak melakukannya. Tetapi ketika Allah memerintahkan hambanya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah lah yang paling pertama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini kesimpulannya begitu mulia agung itu kita membaca solawat, sampai bersolawat aja itu kita bisa berlomba, bisa apa ya? Mungkin bersombong kita bersolawat. Artinya solawat itu mau dalam keadaan apapun pasti diterima gitu ya. Iya, betul. Ibadah yang tidak mau dalam keadaan ria, mau dalam keadaan sombong, pamer atau apapun, udah pasti diterima gitu ya. Itu Nabi Muhammad sendiri yang menjamin. Ya, saya izin tambahin Bang Ahmad, bahwasanya solawat itu merupakan satu-satunya ibadah yang paling gampang, paling gampang dilakukannya ya, dengan keadaan apapun, mau bahkan dalam keadaan ria atau pamer gitu, tetap bakalan diterima solawat itu gitu. Ini merupakan keistimewaan dan luar biasa, salah satu ibadah ya ini solawat kepada Nabi Muhammad. Makanya kenapa ini tim Hadroh ada gitu, karena memang kita diajarkan sama guru kita untuk berdakwah ini kita dalam bidangnya masing-masing, dengan apa yang kita bisa kita berdakwah melalui solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Ya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya. Mungkin hanya sekian pembicaraan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi ya bisa menjadi hiburan buat para penonton, dan juga ada ilmu yang bisa diambil dari pembicaraan kita, khususnya tadi tentang solawat gitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada para tim Hadroh sudah menghadiri acara podcast kami, podcast kita sebetulnya Nadwatul Ummah TV, yakni podcast ngoji, ngobrol-ngobrol sambil ngaji. Ya, terakhir saya dapat amanat tadi Bang Basahil bisikin ke saya. Bahwasanya Bang Basahil mau menyampaikan syair, yang mana syair ini Basahil sendiri yang mengarang gitu, akan dibacakan khusus untuk guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Harli Zahar Nasution MA. Ini merupakan syair untuk mengenang beliau. Silakan fa'aitafadul masyhur. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, mari teman-teman kita biar dapat keberkahan almarhum, yaitu
orang tua dan sebagai guru kami yang mengajarkan ilmu dari segi salawat, ilmu fikih dan sebagainya, buat kita mendoakan dan sekaligus kita bersyair agar mendapat keberkahan dari beliau. Ya, biar sama-sama kita salawat buat beliau dan Rasulullah biar sampai semua, jadi dapat semuanya kita ya. Ya Syekhana ya harni anta murabbi ruhi, ya Syekhana ya harni anta habibun nabi, ya Syekhana ya harni anta murabbi ruhi, ya Syekhana ya harli anta habibun nabi. Berkamu Kiai Harli, sungguh kami dapati sangat-sangat berarti ilmu yang kau ajari, ya Syekhana ya harli anta murabbi ruhi, ya Syekhana ya harli anta habibun nabi. Malam Kamis manakibnya dan maulid dibacakannya, karena istiqomahnya syair pujian dibacakannya, ya Syekhana ya harli anta murabbi ruhi, ya Syekhana ya harli anta habibun nabi. Dalam memuji nabinya hingga para aulianya, bukti beliau cintanya pada Allah dan kekasihnya, ya Syekhana ya harli anta murabbi ruhi, ya Syekhana ya harli anta habibun nabi. Beliau disayang semua ulama dan habaibnya, para jamaah dan muridnya semua menghormatinya. Istiqomah sifatnya dalam mengajar ilmu fikihnya, karena Allah yang buka semua gerenteng hatinya, ya Syekhana ya harli anta murabbi ruhi, ya Syekhana
النبي يا شيخنا يا هرلي أنت مربي روحي يا شيخنا يا هرلي أنت حبيب النبي beliau masyhurnya banyak yang menyukainya, tutur kata dan juga hatinya sangat lembut menyampaikannya. Kita contoh akhlak-akhlaknya, semoga kita mempelajarinya. Kita contoh akhlak-akhlaknya, semoga kita mempelajarinya. Ya Syekhana ya harli anta murabbi ruhi ya Syekhana ya harli anta habibun nabi ya Syekhana ya biruhi ya Syekhana ya harli anta habibun nabi. Sebelum beliau wafatnya berikan pesan terakhirnya, ini suatu pertanda kalau beliau tiada. Minta doa dengar nasihatnya, semoga Allah ampuni dosanya. Minta doa dan bertalimnya, semoga Allah beri taufiknya. Ya Syekhana ya harli anta murabbi ruhi ya Syekhana ya harli anta habibun nabi ya Syekhana ya anta murabbi ruhi ya Syekhana ya Allah balas jasanya, luaskan tanah kuburnya, ciumkan bau surganya, surga Firdaus namanya. Kami pun ingin bersama dengan Nabi dan aulianya, berkat guru yang kami cinta, kumpulkan kami di taman syurga. Ya Syekhana ya harli anta murabbi ruhi ya Syekhana ya harli anta habibun nabi ya Syekhana ya harli anta murabbi ruhi ya Syekhana ya harli anta habibun nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ali. Masya Allah. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Basahil atau Bang Kopet sudah menyampaikan syair kepada kita semua. Begitu indah syair yang dilantunkan tentang guru kita. Sedikit kita jadi mengenang kembali guru kita almarhum al-maghfirlah
Kiai Haji Harli Zaharudin Nasution MA. Ya mari sama-sama kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, pemirsa, sekianlah podcast kita pada kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kita yang berikutnya. Dan juga boleh juga para pemirsa sekalian untuk meng-share atau membagikan video ini ke teman-teman, kerabat, keluarga, dan juga para sanak saudara. Mudah-mudahan bisa menambah kebaikan kita semua dengan mensyiarkan daripada agama Allah, dan juga khususnya Majelis Ta'lim Nadwatul Ummah di media sosial. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih pada tim Hadroh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, makin banyak makin banyak undangan. Itu buat para penonton, nanti kalau ada yang mau ngundang kita ngehubunginnya lewat mana? Oh iya. Coba dibantu. Jadi para pemirsa sekalian yang ingin mengundang hadroh kami, hadroh An-Nadwah Majelis Ta'lim Nadwatul Ummah, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ya, itu merupakan nomor admin ya, admin dari grup kita, bisa dihubungi. Ya pokoknya dikata-katain aja lah. Ya insya Allah kita akan penuhi gitu, kemanapun, dimanapun, dan kapanpun. Insya Allah. Ya, cukup sekian video kita kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.